Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini Indonesia Garuda akan melanjutkan video sejarah Indonesia episode keempat dengan judul periode pendudukan. Sesuai dengan video yang ini ya, sejarah Indonesia episode 3 periode kolonial part 4 ya. Itu ditangkap oleh otoritas Belanda. Oke, kita langsung saja ya. Nah, sebelum penjelasannya dimulai atau video yang dimulai, jangan lupa like dan tekan subscribe di channel ini agar Indonesia Garuda bisa semangat membuat video lainnya dan melanjutkan sejarah Indonesia ke episode terakhir, yaitu episode kelima. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke penjelasannya. Oke, kita sudah sampai ke penjelasan. Biasa sumbernya dari wikipedia.com ya, sejarah Indonesia. Oke, kita mulai ya. Kita ke bagian pertama, yaitu pendudukan Jepang. Perang Dunia II sangat melemahkan kekuatan militer Belanda, terutama ketika Belanda jatuh ke tangan Jerman Nazi pada tanggal 14 Mei 1940. Sejak tanggal 11 Januari 1942, pasukan Kekaisaran Jepang melancarkan operasi militer di Hindia Belanda. Hingga akhirnya Belanda menyerah dan memberikan seluruh Hindia Belanda kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Angkatan darat gak tahu angka Romawinya apa. Memerintah daerah Sumatera dari Bukit Tinggi. Angkatan darat yang aku gak tahu angka Romawinya aja, tolong di komen. Memerintah daerah Jawa dan Madura dari Batavia yang diubah menjadi Jakarta. Sementara angkatan non memerintah wilayah sisanya dari Makassar. Berkat propaganda Gerakan 3A, ini ya posternya. Aku gak tahu, aku gak bisa bahasa Jepang. Di sini ada tulisan Indonesia ejaan nama. Cahaya pelindung pemimpin Asia Nippon. Jepang awalnya diterima baik oleh penduduk lokal. Namun Jepang ternyata memaksa penduduk lokal untuk menjadi pekerja paksa atau romusha atau wanita penghibur, yaitu ianfu, serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan, kecelakaan kerja, kelaparan, dan penyakit kelamin. Sejumlah konflik seperti peristiwa Mandar dan Perang Dayak Desa dengan cepat diredam oleh pasukan Jepang. Sejak tahun 1944, gempuran yang terus-menerus dari Pulau Sekutu mulai melemahkan pasukan Jepang. Pasukan gabungan Belanda dan Britania Raya mulai melancarkan rangkaian operasi militer untuk merebut kembali koloni di Nusantara, seperti di Papua Barat sejak tanggal 22 April 1944 dan Kalimantan, terutama di kota Tarakan dan kota Balikpapan sejak tanggal 1 Mei 1945. Dan kita ke bagian 2, yaitu persiapan kemerdekaan. Dan di sini sudah ada suara deklarasi kemerdekaan Indonesia. Ini direkam ulang oleh Soekarno pada tahun 1950 atau 1951 ya. Kita dengar ya. Kok gak ada suaranya ya?
tunggu dulu ya. Karena nggak bisa aku buat dengar rekamannya. Pokoknya itu isinya itu ya kalian udah tau lah. Proklamasi, nanti kalian baca sendiri teks proklamasinya. Aku sih agak-agak apa sih. Udahlah, lanjut aja. Tunggu dulu. Nah, lanjut. Demi mendapat dukungan dari penduduk lokal, pemerintahan Angkatan Daratnya aku gak tahu angka Romawinya di Jawa menjanjikan kemerdekaan dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April dengan Ketua Rajiman Wudyo Diningrat dan anggota 67 orang. Sidang pertama yang membahas tentang pandangan kebangsaan diadakan pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni di Tio Sangiin, sekarang menjadi Gedung Pancasila. Pada sesi terakhir, Soekarno mengemukakan 5 dasar negara merdeka yang ia namakan Pancasila. Dalam sidang ini terbentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan dasar negara yang berubah menjadi Panitia 9 pada tanggal 18 Juni. Lalu berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli menyetujui rancangan identitas negara seperti Sistem Negara Kesatuan Republik, Wilayah Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Di Sumatera, badan serupa dibentuk pada tanggal 25 Juli, tetapi tidak pernah sempat bersidang. Pada tanggal 7 Agustus, pemerintahan militer mengumumkan penggantian BPUPK menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 15 Agustus, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Kelompok pemuda Menteng 31 mendapat kabar tersebut melalui siaran BBC Radio dan sepakat bahwa kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan telah datang, tetapi harus segera dan tanpa keterlibatan PPKI yang mereka anggap boneka Jepang. Pada esok dini hari, beberapa anggota Menteng 31 menculik Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak sepakat dengan mereka ke Rengas Dengklok, lalu melakukan perundingan yang alon hingga akhirnya Soekarno-Hatta menyanggupi keinginan para pemuda. Keduanya kembali ke Jakarta dan berunding bersama tokoh-tokoh lain pada tanggal 17 Agustus dini hari di kediaman Tadashi Maeda yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Untuk merumuskan teks proklamasi, rumusannya telah disepakati lalu diketik oleh Sayuti Melik yang ditandangani oleh Soekarno-Hatta. Kemerdekaan Indonesia dideklarasikan di kediaman Soekarno sekarang menjadi Taman Proklamasi sekitar pukul 10.00 CST atau sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat dulu. Nah, yang belum tahu apa itu CST itu waktu standar Jepang ya. Kepanjangannya adalah Japan Standard Time. Dia tuh gunain UTC plus 9 ya. Nah, lanjut. Itu sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat. Kalau di Makassar jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau di Papua jam 10 waktu Indonesia Timur. Yang dilanjutkan dengan upacara pengibaran Sang Merah Putih kelam menjadi bendera pusaka yang diiringi nyanyian Indonesia Raya oleh hadirin. Oke, kita sudah selesai penjelasannya. Semoga Anda senang untuk menonton ini dan jangan lupa juga like dan subscribe di video ini agar bisa sejarah Indonesia ini bisa lanjut ke episode kelima, karena episode kelima adalah episode terakhir. Nanti episode kelimanya berjudul yaitu Periode Republik. Masih belum sih aslinya.
masih banyak, ada periode Orde Baru dan juga pada reformasi. Jadi tinggal 3 episode aja ya, berarti ya ini ya. Aku salah ucap berarti pas ini sejarah Indonesia episode 3 ini. Oke, kita sampai sini saja ya. Semoga aku berhasil mengupload videonya episode keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dah.